Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk sesi kali ini kita akan mencoba belajar bersama tentang penggunaan kode dolar untuk menduplikasi rumus. Suatu saat kita akan berhadapan dengan sistem rekap data yang banyak, harus membuat rumus yang banyak. Ini salah satu teknis atau strategi untuk menduplikasi rumus tanpa harus mengetik ulang satu-satu. Salah satunya adalah pemakaian karakter dolar atau tanda dolar pada rumusnya. Ini kita akan coba, ini contohnya. Karena nanti ke depan kalau kita sudah megang data besar tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten, kita kadang membutuhkan banyak pengolahan data. Dan itu sering dalam satu spreadsheet muncul banyak rumus. Kita harus duplikasi satu-satu, itu mungkin sebuah hal yang merepotkan. Nah, ini salah satu strateginya adalah pemakaian tanda dolar pada belakang huruf atau angka yang ingin kita hentikan, tidak bergerak. Nah, ini data kita query dulu, dari data acceptor kita query, kita atur. Oh, ini salahnya apa nih? Oh, ini ada kesalahan tentang ini tanda petiknya salah. Oke. Titik koma angka 1 itu maksudnya header ya. Maksudnya header ada di angka 1, di huruf di baris 1. Ini angkanya panjang. Kita nanti perlu ini kita tata rapikan dulu ya, tampilannya kita bekukan baris pertama dan kolom kedua, kita tambah unik untuk agar datanya tidak panjang dan double-double. Kita ada seperti episode keempat ya, kita tambah unik di belakang query untuk agar data itu tersortir, tidak ada duplikasi. Ini udah kita unik. Nah, ini tinggal kita contohnya seperti episode 4 ya. Kita contohnya membuat rumus untuk IUD. IUD itu sama conif, terus kecamatan A dengan desa A jumlahnya ada berapa. Kita pakai conif atau menghitung dengan syarat beberapa indikator. Ini adalah dua indikator kecamatan dan indikator desa. Ini sudah, padahal kita nanti pengen menduplikasi untuk rumus IUD, MOP, MOW dan seterusnya. Itu kalau 4 mungkin tidak terlalu sulit ya. Tapi kalau ada puluhan atau sampai 20, 30, 20 kolom dan sebagainya, suatu saat kita akan buat seperti itu akan repot kalau pakai manual. Nah, ini kita pakai salah satu strateginya, karena banyak strategi untuk sistem data ya. Salah satu strateginya adalah memakai tanda dolar. Kalau seperti ini kita tanpa pakai tanda dolar, kita geser ke samping, datanya akan error. Karena kolom A pada kecamatan akan pindah ke kolom B pindah ke kolom C. Ini akan bermasalah ya. Ini kita array dulu ya, kita array. Jadi array conif dikombinasi dengan array, nanti kita kasih tambahan karakter dolar pada huruf yang akan kita kunci. Nah, ini contohnya IUD udah pakai array. Oke, kalau kita jadi array itu kalau diisi karakter dia akan error, kalau dihapus dia kembali normal lagi. Kita isi, jadi urutannya begini. Jadi kita buat rumus dulu, terus kita kasih headernya tadi apa, IUD titik koma, terus belakangnya dikasih kurung kurawal penutup. Nah, ini kenapa error? Karena masih kalau A2 berarti itu harus berada di baris pertama, karena pertama adalah IUD, terus kedua menghitung mulai A2. Jadi ini harus kita copy paste di baris pertama kolom C. Nah, ini bisa kita geser atau kita copy paste. Ini udah seperti ini, sudah ada IUD-nya.
Saya misalkan saya IUD menjadi implan atau apa, ini misalkan ini implan. Kalau rumusnya sudah dikasih tanda dolar ya, kita tinggal drag ke samping, kita tinggal mengedit karakter yang kan kita inginkan. Contohnya implan diganti IUD, diganti. Nah ini contohnya kita drag ke samping tanpa kasih dolar, dia kan error. Karena kecamatan jadi desa, desa menjadi C, ini A jadi B, B menjadi C, otomatis menjadi sebuah kesalahan. Otomatis kita perlu buat ngasih tanda dolar pada huruf A dan pada huruf B. Angka 2-nya tidak perlu kasih dolar karena yang kita kunci hanya indikator A dan B saja. Ini, terus sumber datanya bisa kita kunci. Dari data setor kita kunci. Terus data yang dari pemakaian dolar itu kita kunci. Kalau kita drag misalkan ini ya, sama-sama implan, masih implan, tinggal kita mengganti judul dan indikatornya. Ini nanti kita klik ya, ini implan semua, bisa deret ke samping 20 bisa. Nah ini implannya menjadi IUD, judulnya menjadi IUD, otomatis berganti sesuai dengan jumlah IUD. IUD implannya kita ganti selanjutnya MOP ya, MOP, terus indikatornya kasih MOP. Nah ini udah tinggal MOW. Oke ya, ini seperti ini kira-kira teman-teman. Kita hapus yang lainnya. Jangan lupa teman-teman ya, untuk pemakaian spreadsheet itu kolom yang tidak terpakai dihapus saja, karena spreadsheet itu ada batasannya. Kolom-kolom yang tidak terpakai atau baris yang tidak terpakai, kalau kita hapus, itu membebani spreadsheet. Ini yang teman-teman tahu. Nah, ini tinggal edit saja. Ini hanya implan IUD, MOP, MOW yang kita buat. Aslinya tidak butuh sistem ini, tapi kalau kita harus membuat sampai 50 rumus, kalau tidak pakai sistem ini kita akan repot. Bisa dimungkinkan kita melakukan kesalahan. Ini yang kita harus hati-hati. Karena kalau kita mengolah data penduduk ya otomatis jumlahnya bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Ini angka 0 ini perlu kita hilangkan ya. Angka 0 ini kita hilangkan dengan rumus if atau jika. Kita cari ambil jika kolom A sama dengan 0 atau kolom B sama dengan 0, cuma dengan kosong. Ini kita contoh kolom B ya, kita ambil kolom B. Berarti B2 titik B, karena kita pakai re harus sebuah ring ya, jadi harusnya B2 sama dengan, tapi B2 titik 2B karena kita pakai array formula, sama dengan titik kosong ya. Kosong itu tanda petik 2 kali itu nama dianggap kosong. Kalau diisi kosong maka kosong. Nah, ini error karena belakang konnya tidak dikasih titik koma. Dikasih titik koma. Oke. Nah, udah. Agar yang ini nolnya dihilang. Implannya ini kita copy aja yang if-nya tadi, nggak usah mengganti semua. If, copy, kita paste di IUD, MOP, MOB, kita paste di situ, otomatis langsung menyoter ya. Kalau ada error jangan khawatir, karena error itu ada kebanyakan tanda kurung, bisa salah karakter, bisa. Makanya di setiap episode saya kasih contoh spreadsheet-nya, jadi teman-teman bisa langsung copy paste atau ngecek langsung apakah rumusnya ada yang salah atau enggak. Ini kita buat sama. Oke, tanda kurungnya jangan sampai kelebihan, juga tidak boleh kurang. Kalau kelebihan juga error, kurang juga error. Jadi kalau error itu hanya masalah karakter saja ada yang salah. Ini udah nolnya hilang, kita hapus saja yang baris yang tidak kepake. Ini akan memberatkan, teman-teman harus ingat ya, baris kosong itu bisa memberatkan spreadsheet.
apalagi sampai 50.000, padahal kita hanya pakai 100.000. Ini teman-teman harus hati-hati tentang pemakaian gadget.